Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada malam hari ini bunda-bunda yang cantik-cantik, yang segar-segar, ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran tentunya pada saat UKOM nanti satu kali ujian aja. Amin. Amin. Baik, jumpa lagi ya sama Mas Adi atau biasa dipanggil Mas Adi. Pada malam hari ini seperti biasa menjadi moderator selama 1 jam ke depan. Tentunya kita nggak sendirian karena ada dosen yang akan memberikan pemaparan tiap-tiap soalnya, yaitu ada Bu Ruri. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat supaya beliau saja yang memperkenalkan diri. Karena pada malam hari ini Bu, pesertanya ini banyak Iya. yang baru. Jadi Oh, barangkali ada yang baru kenal sama Bu Ruri. Jadi mau makin kenal gitu Bu. Silakan Bu untuk memperkenalkan diri oke. sekaligus sapa-sapa. Oke, terima kasih Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Hadiu. Oke, sebelumnya bunda-bunda semua, kakak semua, perkenalkan. Nama saya Ruri Meseptiasari. Saya salah satu dosen di perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu, yaitu di Stikes Sri Mandiri Sakti Bengkulu. Kebetulan saya juga salah satu dosen untuk di S1 maupun di pendidikan profesi bidan. Jadi sesuai biasa ya Mas, malam ini kita akan membahas tentang soal khususnya kasus-kasus tentang kebidanan itu mengenai tentang persalinan Mas. Jadi untuk malam ini masih kita fokus persalinan dan etikolegal. Mungkin itu saja Mas untuk Baik, siap. perkenalannya. Terima kasih Bu Ruri atas perkenalan dirinya. Barangkali ada yang tetangga di sana, ada yang dari Maluku juga. Iya. Baik. eh Kalau gitu kita langsung saja masuk ke PowerPoint soal. Sebelum kita lanjut ke soalnya, apakah bunda-bunda sudah siap menjawab 7 soal dengan jawaban benar semua? Sudah siap? Coba ketik di kolom chat. Siap, Mas. Siap ya, harus siap dan harus fokus. Ingat, malam ini tujuannya adalah belajar, bukan untuk saling apa ya, mengadu benar salahnya ada berapa, tidak. Tapi itu untuk mengacu diri sendiri bahwa oke, setiap saya belajar ada peningkatan, nggak gitu-gitu aja. Karena kalau cuman belajar, nonton videonya aja, terus nggak ada perkembangan, percuma. Mendingan kita tidur-tiduran aja karena nggak ada bedanya nantinya kalau tidak ada bahan evaluasi ataupun motivasi untuk belajar. Kalau gitu, karena sudah siap, sekarang mungkin langsung aja kita ngerjain soal yang pertama. Izin saya lanjut ya Bu Ruri. Oke Mas, silakan. Oke, seperti biasa akan tampil satu soal. Ini dia soal nomor 1. Silahkan dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktunya habis, silahkan diketik di kolom chat jawabannya. Kalau kita lihat ada yang ada yang A, Ada dua option ya Mas. Dua 2 option option. jawaban yang dipilih. Ada 3 sekarang. Tiga. A, C, E. Ada C, ya. C satu orang. A, C, E, A, C, E. Denominasi jawaban yang A, manual plasenta. Ayo yang belum jawab silakan diisi di kolom chat. Sama pada saat UKOM juga nanti walaupun nggak tahu jawabannya, seandainya waktunya udah mau habis, jangan ada soal yang dikosongin. Jawab aja. Karena kalau kosong udah pasti nggak dapet poin, tapi kalau misalnya diisi udah pasti dapet poin.
Oke, ini ada yang coret-coret, saya hapus dulu coretannya sebentar. Oke, sudah dihapus. Silakan yang belum. Yang belum menjawab sudah minus 1 menit, artinya yang baru menjawab buang-buang waktu 1 menitnya. Artinya membuang satu soal, karena satu soal 1 menit pada saat ujian. Kalau gitu, Bu Riri boleh langsung dibahas soal nomor yang pertama. Silakan Bu. Oke, Mas. Jadi di soal yang pertama ini yang ditanyakan penata laksanaan apa yang paling mungkin pada kasus tersebut. Jadi kata kuncinya di kasus ini adalah dia G4 P3A0. Bayinya lahir 30 menit yang lalu. Oksitosin kedua eh, sudah 15 menit yang lalu bayi lahir dimasukkan. Tapi ada perdarahan 100 cc. Jadi kasusnya ini kasus apa? Ini adalah jadi plasentanya nih belum lahir, berarti dia kasusnya adalah retensio plasenta. Plasentanya belum lahir. Karena plasentanya belum lahir, maka prosedur yang paling tepat setelah disuntikan oksitosin, kedua sudah masuk, yang paling tepat adalah kita lakukan manual plasenta atau plasenta manual. Adalah prosedur pelepasan plasenta dari tempat implantasi pada dinding uterus dan mengeluarkan dari kafum uteri secara manual. Artinya di sini manual itu sendiri adalah dengan menggunakan tangan, di mana tangan dari penolong persalinan yang akan dimasukkan ke dalam kafum uteri. Jadi yang paling tepat adalah karena suntikan oksigen kedua sudah dilakukan, pasti masasi juga sudah dilakukan, berarti yang kita lanjutnya adalah melakukan manual plasenta. Jawabannya adalah A untuk soal nomor 1. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selamat, yang soal nomor satunya udah betul untuk mengawali satu soalnya. Terima kasih Bu Ruri atas pembahasan soal pertamanya. Bu Oke, Ruri, Mas. sepertinya Bu Ruri pakai headset ya, Bu? Iya, Mas. Kenapa kecil, Mas? Agak dijauhin sedikit, Bu, karena suara anginnya terlalu besar. Oh ya, Ya, oke, Mas. nah segitu cukup. Cukup ya? Nah, oke. Nah, baik. Kalau gitu sekarang kita lanjut yang soal yang kedua. Hah? Oke, soal yang kedua sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Silakan diisi. Jawabannya B, 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 B. Masih yang B. Masih B ya. Seragam sementara. Ada A ya? Ada A ya, Bu? Iya, Oke, berarti ada A. Berarti A dan B dipilih. ada Gitu. satu orang A-nya. Atau jangan-jangan kepencet kali ya, salah pencet. Karena A dan B, jauh deh kalau di HP ya. Kalau di keyboard, jauh A dan B. Mungkin A, Bu, milihnya memang. Oke, didominasi jawaban B, belum ada perubahan jawaban, yaitu B, retensio placenta. Sudah minus 50 detik. Timernya kelihatan nggak Bu Ruri kalau di Bu Ruri? Kelihatan, Mas? Kelihatan ya? Oke, sudah minus 1 menit. Cukup ya? Oke, masih ada yang jawab. Yuk, udah minus 1 menit. Kita lihat nih jawaban betulnya apa. Apa jangan-jangan yang B salah berjamaah, malah yang betul yang A sendirian tadi. Atau malah terbalik? Kita kupas tuntas ya Bu Riri. Silakan Bu. Oke, jadi
Ini soalnya hampir sama dengan yang nomor 1 tadi, tapi yang di sini yang ditanyanya apa diagnosis yang tepat pada kasus tersebut. Kalau yang tadi yang ditanya tindakannya, sekarang diagnosisnya nih, apa nih kasusnya? Kata kuncinya sudah jelas, bayi sudah lahir 30 menit yang lalu, plasenta belum keluar, kemudian suntik oksitosin kedua sudah diberikan, tanda-tanda plasenta itu belum ada. Berarti kasus ini yang paling tepat adalah retensio placenta. Jawabannya adalah B. Karena apa? Retensio placenta itu tadi sudah saya bilang, di mana suatu keadaan placenta berada dalam rahim dan belum dilahirkan selama 30 menit setelah kelahiran anak. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah retensio placenta. Bukan kenapa bukan solusio placenta? Karena solusio placenta itu apa? Pelepasan placenta dari tempat implantasi normalnya di rahim sebelum kelahiran dan merupakan salah satu penyebab perdarahan ibu hamil pada trimester ketiga. Pada trimester yang terkait dengan kematian ibu dan janin. Biasanya solusi placenta itu di trimester ketiga. Kemudian kenapa bukan placenta res? Itu adalah suatu bagian plasenta yang tertinggal di dalam uterus. Sementara di kasusnya plasentanya belum lahir. Kenapa bukan atonia uteri? Atonia uteri itu sendiri adalah kegagalan eh, serabut-serabut otot myometrium uterus untuk berkontraksi. Jadi yang paling bukan atonia uteri. Kenapa bukan ruptur uteri? Karena tidak ada perobekan jalan lahir gejalanya di sini. Tapi jelas di sini adalah yang paling jawabannya benar adalah B, retensio placenta. Untuk soal nomor 2. Oke, soal nomor 2-nya sudah jelas ya, jawabannya adalah retensio placenta. Bu, apa beda placenta res? Nah, untuk pertanyaan ini Kak Nurbaiti silakan dicatat, nanti di akhir ditanyakan ya, supaya kita selesaikan dulu soalnya, nanti diskusinya di akhir, supaya kelar dulu semua. Gitu ya Kak Nurbaiti ya, dicatat dulu di catatan kecilnya. Kalau gitu izin saya lanjut ke yang soal nomor 3. Soal nomor 3 sudah tampil, silakan dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis, silakan diisi di kolom chat. Yuk, jawabannya A, A, masih A. Masih A, kompak ya. A semua. Ya, masih A, belum ada perbedaan jawaban. Udah siap untuk hukum nih ya, Mas. Udah Udah siap mulai kompak seperti. ya. Betul, Bu, udah mapan kayaknya nih. Yang belum menjawab, silahkan. Masih A. Sudah minus 50 detik, OTW 1 menit. Boleh sambil dibaca. Kalau ada yang mau berubah, jawabannya boleh. Oke, sip ya. A ya. Kalau gitu, baik Bu Ruri, silakan Bu dibantu untuk penyembahasannya. Oke, soal yang ketiga yang ditanyakan bagaimanakah sikap bidan yang paling tepat pada kasus tersebut. Jadi di sini kata kuncinya dia hamil 37 minggu, DJJ-nya 150 kali per menit, pembukanya 7 cm, selaput ketubannya negatif, dan teraba tali pusat menembung masih berdenyut.
Nah, sesuai dengan kasus ini berarti kita bisa simpulkan ini terjadinya penumbuhan tali pusat atau tali pusat menumbung pada kasus ini. Maka apa, sikap bidan yang paling tepat pada kasus ini adalah yang paling tepat lakukan rujukan. Alasannya dilakukan rujukan, tandanya janin masih hidup, persalinan buatan masih bisa dilanjutkan sesuai dengan standar profesi dan kode etik. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya adalah optionnya adalah A, silakan lakukan rujukan. Kenapa bukan argumentasi persalinan, tunggu persalinan normal, menunda melakukan rujukan, dukungan emosional pada keluarga? Keluarga ini tidak sesuai dengan sikap bidan dalam penanganan kasus kegawatan maternal dan neonatal. Jadi yang paling tepat adalah A, jawabannya lakukan rujukan. Untuk soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 jawabannya yang A yang betul, berarti betul berjamaah. Berarti karena udah betul semua, ini udah paham berarti ya soal nomor 3. Kalau gitu lanjut berarti ke soal yang keempat. Silahkan soal nomor 4 sudah tampil, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan diisi. B, B. Tadi ada selain B nih kayaknya nih. Oh, ada yang E. Ada yang E ya, Mas? Ada B yang C, dan E. Mas. Ada yang C. Oh, ada yang C juga. Berarti B, Iya, C, E. 3 option. Ada D, B, C, D Ada D, berarti. 4 option. Oke, berarti yang enggak ada. Oh, A. Berarti semua dipilih nih, Bu. A, B, C, D, E. Iya, semakin ke sini kok semakin ini ya, banyak pilihan option-nya, bisa Iya, berargumentasi. semakin banyak ya yang milih semuanya malahan ya. Atau Iya, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, bukan tanggapan, ada yang memberikan alasan mungkin atas jawabannya kenapa sih milihnya yang A, B, C, D, E gitu. Coba mungkin ada supaya makin nangkep gitu loh. Ada nggak? Ini soalnya beda semua nih jawabannya nih ya. Semuanya dipilih. Ada? ya mungkin bisa ada yang membedakan ya Mas, yang mana placenta previa dengan solusio placenta. Ini ada yang memberikan sih Bu. Dilihat dari warna perdarahannya, keluar dari kehitaman tanda solusio plasenta. Solpas nyeri perut, warna kehitaman. Rasa Oke. nyeri, oke. Keluar darah kehitaman, keluar darah berwarna hitam. DJJ tidak terdengar juga. Perut seperti papan. Waktu kontraksinya kencang. Dijadikan nggak jelas. Oke, rata-rata sih penjelasannya, tanggapannya atau alasannya sama ya. Tapi kok jawabannya beda-beda ya. Iya, Nah, kalau gitu silakan Bu Ruri, kenapa ini terjadi? Silakan Bu. oke. Jadi soal yang keempat ini yang ditanyakan apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut, sama seperti soal nomor 2 tadi. Jadi di kasus ini sudah jelas dia hamilnya 39 minggu, datang ke bidan mengeluh nyeri perut, ya keluar darah merah kehitaman, 7 jam yang lalu ibu terjatuh. Nah, DJJ-nya bagian janin tidak jelas dan DJJ sulit didengar pada saat divalvasi. Jadi yang berkemungkinan ini kalau dia retensio placenta, option E itu nggak mungkin ya. Retensio placenta kan placenta yang tidak lahir. Sementara nih bayinya belum lahir nih, tapi dia keluar darah. Berarti option E tidak mungkin.
Placenta filamentosa juga, apalagi absorpsi plasenta. Jadi pilihannya antara A dan B. Dari A dan B, itu tadi, kita harus bisa membedakan mana kasus placenta previa, mana yang dinamakan kasus socioplasenta. Jadi sesuai dengan kata kuncinya, ini merupakan kasus socioplasenta. Kenapa? Socioplasenta itu ditandai dengan perut teraba tegang dan keras, seringkali nyeri, tekanan darah, perdarahannya yang perlu diingat, kehitaman berasal dari ostium uteri dengan vaginal pores, terasa selaput ketuban yang tegang. Berdasarkan keluhan yang dialami, diagnosis yang paling tepat nih adalah socioplasenta, bukan placenta previa. Kalau placenta previa kita tahu kan gejalanya apa, dia juga di akhir kehamilan bisa terjadi di akhir kehamilan ataupun letak plasentanya rendah. Jadi bisa jadi darah yang dikeluarkan tanpa ada rasa nyeri, biasanya dikeluarkan darahnya merah segar. Itu placenta previa. Ini karena kehitaman, jadi paling tepat adalah kasusnya, diagnosisnya adalah socioplasenta. Jawabannya adalah B untuk soal nomor 4. Oke, ternyata jawaban tepatnya adalah yang B. Nah, bagi teman-teman bunda-bunda yang memiliki argumen sendiri atau sanggahan, nanti di akhir silakan ditanyakan ya, dan dicatat supaya nggak lupa. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Silakan, soal nomor 5 sudah tampil, dimulai dari sekarang. Ada 2 option ya, Oke, Mas. C dan D. C dan D. Ada B juga. Ada B juga, 3 option. Oke, masih ditunggu yang belum. Tiga option mulai mengerucut dari 5 pilihan ya. Ada D sekarang. Ada D 4 option, Mas. Jangan-jangan 1 option lagi nih. Ayo yang E yang belum ya. Ya, E yang belum. Nah, pas Bu, udah semuanya udah dipilih. Oh, dipilih semua. Nggak apa-apa, belajar ya. Biar Ya. ingat. Oke, yuk yang mana yang belum jawab? Udah minus 1 menit. Ayo, silahkan. Bingung kan mana yang betul? Semua option dipilih A, B, C, D, E. Kalau gitu, daripada penasaran jawaban siapa yang betul, silakan Bu Ruri untuk dibahas. Oke, soal nomor 5 ini, apakah hormon penyebab rasa sakit saat hubungan seksual pada kasus tersebut? Jadi di sini kata kuncinya dia menstruasinya tidak teratur, mudah berdebar-debar dan malas berhubungan seksual karena sering merasakan nyeri pada saat berhubungan seksual. Hormon apa ya yang menyebabkan? Jadi karena di sini kadar hormon estrogen yang rendah dapat menyebabkan lapisan MIFE lebih tipis dan kurang mampu meregang, sehingga muncul rasa sakit dan sensasi terbakal saat berhubungan intim. Kenapa bukan option lain? Jadi jawabannya paling tepat adalah C, hormon estrogen yang menyebabkan pada saat berhubungan itu dia merasakan nyeri. Kenapa bukan hormon LH? Karena LH ini pada wanita bertugas membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu,
Hormon ini juga berperan dalam masa pubertas, biasanya kalau hormon LH. Kenapa bukan hormon FSH? Ini juga membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur dari ovarium. Jadi kadarnya, kalau biasanya kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Kenapa bukan hormon progesteron? Progesteron merupakan hormon yang berperan penting dalam mengatur siklus ovulasi dan menstruasi, membantu implementasi calon janin pada rahim, serta mempertahankan kehamilan. Jadi, yang paling tepat adalah C, hormon estrogen. Jadi, kalau rendahnya kadar estrogen bisa menyebabkan misV-nya itu pada saat berhubungan seksual akan merasakan nyeri. Jadi jawabannya adalah C untuk soal nomor 5. Oke, jawaban betulnya adalah yang C. Oke, yang jawab C tadi masih ada beberapa ya. Kalau gitu, nggak apa-apa, kita coba lagi di soal yang ke-6. Silahkan, soal nomor 6 sudah tampil. Dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan diisi jawabannya. A, C, C. Dua option. Dua option jawaban A dan C. Masih A dan C bertahan. Ada D sekarang. 3 option. 3 option jawaban. A, C, D. Oke, jawaban terbanyak ada di A, pelaksana. Sudah minus 1 menit. Kalau gitu soal nomor 6, jawaban betulnya yang mana? Kita coba. Silakan Bu Ruri, boleh dibahas. Oke, yang nomor 6 nih yang ditanyakan, apakah peran bidan pada kasus tersebut? Jadi, kata kunci di sini adalah bidan memberikan pendidikan kesehatan atau PENKES, ketidaknyamanan dalam kehamilan. Jadi, itu kata kuncinya. Jadi, ini ditanya peran bidan nih ada 4 ya, ada 5 ya, sebagai pendidik, pengolah, peneliti, pelaksana, dan kolaborasi. Jadi, yang mana nih? Kalau dia memberikan PENKES, tentu jawabannya paling tepat adalah C. Pendidik. Karena apa? Pendidik itu memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien, baik individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat yang terkait tentang penanggulangan masalah kesehatan. Di sini kan dia nih tentang apa masalah kesehatannya diberikan Penkes. Maka jawabannya yang paling tepat adalah C. Kenapa bukan pelaksana? Pelaksana itu tugas mandiri, kolaborasi, dan merujuk. Itu fokusnya ke pelaksana. Kalau kenapa bukan peneliti? Peneliti itu adalah investigasi atau penelitian terhadap kasus-kasus yang ada di masyarakat yang ditemui oleh bidan. Kenapa bukan pengelola? Pengelola itu sendiri adalah contohnya pengembangan pelayanan dan partisipasi tim. Ternyata di kasus tidak ada tentang pengelola. Kenapa bukan kolaborasi? Kolaborasi itu merupakan bagian dari pelaksana. Jadi peran bidan itu ada 4 ya, pendidik, pengelola, peneliti, dan pelaksana. Jadi nah, jawabannya yang paling tepat adalah C sebagai pendidik karena dia memberikan PENKES,
ke pasiennya tentang masalah yang sedang dihadapinya, ketidaknyamanan dalam kehamilan. Itu untuk soal nomor 6, Mas. Oke, siap. Terima kasih Bu Ruri. Kak Imelda, Mas Adil tadi yang hormon bahasanya nggak ditampilin. Berarti soal nomor berapa tuh Bu Ruri ya? Soal nomor 5, Nomor hormon ya. 5, hormon. Yang ini ya Ya, Kak? 5. Ini Kak Imelda sudah ditampilkan tadi. Soal nomor 5 hormon, Mas. Iya, ini nomor 5. Iya. Oke. Silakan tuh Kak Imelda ya, udah ditampilin. Nah, sebagai untuk pertanyaan-pertanyaan, nanti selesai nomor 7 baru kita sesi tanya jawab. Oke, kalau gitu sekarang ke soal yang terakhir, soal nomor 7 ya. Nomor 6 sudah. Ya, nomor 7 sudah tampil. Silahkan dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Silakan soal terakhirnya. Mana ya jawabannya? B, A, B, D, A, B, D. Sementara jawabannya A, B, ABD. D. ABD, 3 option. Ada yang E, A, B, D, E. ABD, C yang nggak dipilih ya, Mas. C, Kriminal. kriminal. Belum ada kayaknya, Bu. Coba apakah ada yang milih C? Masih A, B, D. Oke. B kebanyakan. Berarti perdata. Sudah minus 1 menit. Kira-kira soal terakhir jawabannya apa ya? Dan siapa nih yang betul semua dari 1 sampai 7 soal? Kalau gitu, oh ada yang ganti B. Kalau gitu, silakan Bu Rori ini berpindah ke B ternyata jadinya. Ada berpindah ya. Jadi di soal nomor 7 yang ditanyakan, apakah jenis hukum yang paling tepat pada kasus di atas? Jadi kasusnya ini jelas nih ya. Kata kuncinya teraba bokong setelah ditolong persalinan terjadi after coming head dan bayi meninggal dan keluarganya menuntut ganti rugi. Jadi hukum apa nih? Yang paling benar adalah B, hukum perdata. Kenapa? Hukum perdata adalah mengatur tentang yang pertama tentang perjanjian pelayanan kesehatan, hubungan hukum antara dokter dan bidan dengan pasien, ada tentang gugatan ganti rugi karena pelanggaran hukum yang dilakukan tentang tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Hari ini minta ganti rugi, jadi jawabannya adalah B, perdata. Kenapa bukan pidana atau kriminal? Ini adalah antara lain mengatur tentang pengguguran kandungan, penyalahgunaan narkotika, pencemaran limbah industri, penyerahan obat-obatan tertentu yang harus diserahkan berdasarkan resep dokter. Itu kalau pidana ataupun kriminal. Kenapa bukan hukum administrasi? Administrasi itu antara lain mengatur tentang sistem kesehatan nasional, tenaga kesehatan, penyelenggara upaya kesehatan, penyelenggara rumah sakit, dan perizinan praktek swasta ruang lingkup sesuai dengan ruang lingkupnya. Kenapa bukan hukum kesehatan? Hukum kesehatan itu membahas tentang biasanya ada hukum medis, hukum keperawatan, hukum rumah sakit,
hukum pencemaran lingkungan, hukum limbah, dan lain-lain. Nah, itu kalau dia tentang hukum kesehatan menyeluruh. Jadi karena ini minta ganti rugi, kata kuncinya, jadi adalah jawabannya B, hukum perdata. Itu untuk soal nomor 7, Mas. Siap Bu Ruri, soal nomor 7 ternyata betulnya yang B. Silakan buat bunda-bunda. Dari 1 sampai 7 sudah betul berapa? Dan dicatat ya. Jadi tiap malamnya ada peningkatan atau penurunan. Ada yang betul 7, alhamdulillah. Kak Nurbaiti juga betul 7. Kak Rohil juga 7. Kak Astri, Kak Muza. Wih, banyak yang betul semua ternyata. Saya kira tadi, ah, salah semua nih dari tadi nih. Saya kira cuman betul 3, betul 4. Ternyata banyak yang betul 6 dan 7. Keren. Di luar prediksi BMKG nih. 4 Mas ketinggalan 2 soal. Iya nggak apa-apa Kak Sumiati. Memang Bu Ruri infonya peserta ini ada yang sedang melakukan medical check up. Jadi telat Oh masuk. gitu. Terus ada bimbel dari kampusnya, ada internal gitu loh Bu, persiapan pengayaan dari Oh, untuk kampusnya. persiapan hukumnya. Betul, terus ada juga yang sedang melakukan tryout di kampusnya. Jadi jadwal mereka kebetulan bentrok dengan kegiatan kita malam ini. Tapi nggak apa-apa, mereka minta rekaman dan filenya tetap dikirim ke dalam grup seperti biasa. Oke, Mas. Oke, karena 1 sampai 7 soal ternyata didominasi betul 6 dan 7, berarti rata-rata mengalami peningkatan ya belajarnya. Kalau gitu udah makin paham dan makin yakin bahwa hukum itu jadinya mudah ya. Kalau gitu, tadi ada beberapa yang mau bertanya. Kalau gitu silakan yang mau bertanya boleh dinyalakan mikrofonnya. Mau nyalain mikrofon atau di kolom chat boleh. Tapi tadi yang tanya di awal-awal kan ketutup nih chatnya. Jadi silahkan yang tadi mau bertanya, boleh ditanyakan sekarang. Udah dijawab ya Kak Nurbaiti. Oke. Kak Misri ini alhamdulillah malam nih bener semua. Alhamdulillah. Semoga besok malam juga bener semua. Bayangin kalau kita belajarnya meningkat, makin pede nggak Ukom 1 kali ujian kompeten. Makin pede. Ada Kak Laila izin bertanya. Ibu, cara membedakan abortus. Iya, abortus itu banyak ya, Mas. Jadi ada abortus iminen, insipien. Jadi cara membedakannya itu kita harus tahu dulu itu definisinya iminen apa, insipien apa, kemudian gejalanya apa. Jadi nanti disesuaikan dengan kasusnya. Jadi nanti mungkin kalau kesempatan ada masuk lagi, nanti akan kita coba buka untuk soal kejadian abortusnya. Jadi macam-macam abortus itu apa aja kayak gitu. Jadi nanti kita bisa bahas sehingga bunda-bunda kakak-kakak semua bisa ingat, oh ini insipien ini seperti ini, imminence ini seperti ini. Nah, seperti itu Mas kira-kira kalau untuk pembahasan soalnya. Nanti kita kasihkan contoh soalnya. Kalau seandainya Oke. ada kesempatan masuk lagi. Siap Bu Ruri itu pertanyaannya langsung mau dijadiin soal ya Kak Laila. Kak Laila Stikes KH. Oke, jadi pertemuan berikutnya sama Bu Ruri jangan dilewatin karena soal yang ditanya akan dijadikan soal kasus. Iya, supaya Oke. ngerti ya Mas, kalau kasus ketemu langsung kan. Kalau kita Iya, jelaskan hanya definisi saja, takutnya nanti masih susah juga membedakannya. Jadi kalau karena ada, karena cuman ngebayangin jadinya Bu kalau iya, nggak sambil ngerjain soal. iya benar sekali. Betul. Oke. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya di atas tadi? Yang placenta res ya dan retensio Ah, ya. iya Bu itu Bu. Silakan Bu. Nah, kan kalau tadi jelas ya kasusnya tadi kan plasentanya belum lahir. Jadi plasentanya belum lahir sudah suntik oksitosin kedua tapi plasenta belum lahir. Itu kan kasus retensio plasenta. Kalau plasenta res itu kan sisa plasenta tadi dari definisinya. Berarti sudah ada plasentanya lahir sedikit. Jadi bedakannya kalau dia retensio dia belum lahir sama sekali plasentanya. Sudah disuntik oksitosin kedua, kemudian plasentanya belum lahir. Kalau plasenta res itu dia plasentanya sudah lahir separuh tapi terjadi pendarahan biasanya seperti penyebab atonia uteri itu kan bisa terjadi karena sisa plasenta bisa terjadi karena uterusnya tidak berkontraksi nah seperti itu kira-kira jadi kita jeli membaca setiap soalnya maksudnya kemana seperti itu gejala ini apa diagnosisnya apa penata laksanaannya seperti apa jadi fokus ke pertanyaan soalnya dulu jadi sehingga kita bisa melihat nih option-option apa aja yang paling tepat untuk menjawab soal hukumnya nanti begitu Mas. Oke, siap Bu Ruri.
Ini Kak Rita, untuk soal peran bidan, untuk soal peran bidan sebagai pendidik gak harus ngajar di kampus ya Bu. Kalau bidan memberikan penyuluhan dan konseling edukasi, berarti masuk pendidik. Iya, benar. Nggak selalu di kampus. Bidan tuh bisa jadi pendidik. Salah satunya itu tadi memberikan konseling ke pasien. Kemudian bidan juga bisa, misalnya ada mahasiswa magang kan. Nah, terus kita memberikan penjelasan pada mahasiswa, oh nanti kalau mau persalinan seperti ini yang benarnya, apa yang harus dilakukan. Itu juga salah satu pendidik. Jadi nggak mesti harus di kampus ya. Jadi peran bidan sebagai pendidik itu salah satunya ya pada pasien memberikan penyuluhan, penkes, atau konseling. Oke. Ibu, tentang imunisasi kecuali imunisasi HB0, BCG dalam menjawab soal UKM ini. Nah, itu Bagus. biasanya itu kalau untuk tentang imunisasi itu masuk ke BBL. Jadi Bayi biasanya baru kan bayi lahir. baru lahir ya, jadi kan bayi baru lahir dan balita. Mungkin ada dosen yang membahas tentang bayi baru lahir dan balita, jadi dia bisa fokus ke imunisasi apa saja yang diberikan sesuai dengan kasusnya. Biasanya seperti itu sih, Mas. Maka saya belum ada memberi tentang BBL itu, saya takutnya udah ada dosen yang memberikan. Oke. Nanti kalau Eh, seandainya belum ada, bisa lah kalau kita selip-selipkan masuk abortus, BBL, untuk campur-campurkan supaya bisa tahu pemahamannya. siap, Bu Ruri. Oke, siap. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Atau ada yang bertanya tapi nggak terjawab? Silahkan, ada? Atau cukup? Kalau cukup boleh ketik di kolom chat cukup untuk memastikan pesertanya sudah memahami dan sudah clear pembahasan soal malam ini. Bagaimana bunda-bunda sekalian? Cukup? Tentang menstruasi juga katanya Bu Ruri. Iya, banyak sih Mas soal kasus kebidanan itu. Kalau Iya. mau nanti kapan masuk lagi nggak usah fokus ke persalinan ya. Jadi kita bisa campur-campur tentang menstruasi, imunisasi, abortus, itu bisa Siap, dimasukkan Mas. siap. Sebenarnya gini sih, ibu-ibu, bunda-bunda sekalian, untuk tiap-tiap materi kebidanan itu udah ada dosennya masing-masing sih tiap bidangnya. Jadi kalaupun ditanyakan misalnya ke Bu Ruri, ditanyakan Bu bisa nggak BBL, pasti Bu Ruri menyanggupi. Tapi juga kan pasti ada dosen yang memang Iya, ahli di takutnya nanti bidangnya sama gitu. ya Mas. Ah, Iya, betul. takutnya sama nanti keluarnya. Ya, tapi kalau kayak gitu kan jadi pengingat juga buat catatan Mm-mm. fokonya. Kan saya sambil nyatet juga apa pertanyaan-pertanyaan dan apa yang diminta gitu, Bu. Nah, tentunya tadi kayak soal abortus, ternyata ada yang bertanya. Belum saya catat. Bu Ruri udah menyanggupi untuk membuatnya nanti. Nah, seperti itu contohnya nanti. Iya, nanti bisa Mas ingatkan ke yang dosen-dosen yang mengajar ke ginekologinya seperti apa kan bisa kita masukkan. Betul, betul Iya, untuk Bu. masukkan. Mas Adi Zoom bimbel lagi besok atau tanggal 26, 27 sesuai yang bunda-bunda ikuti. Kan jadwalnya pada saat daftar kemarin, tanggalnya udah ada tuh selama 4 kali tuh yang baru daftar. Jadi silahkan. Remaja dan perimenopause itu ada dosennya juga Kak Idar. Oke, cukup. Sebelum live, izin saya kirimkan absen dulu. Absen. Absennya jangan keluar dulu sebelum absen ya. Baik Bu Ruri, sepertinya ini cukup teman-teman yang lain. Jika ada pertanyaan Iya. nanti mungkin pertemuan berikutnya ya Bu. Bu, Iya, ini ada PowerPoint terakhir yang ada kalimat penutup untuk Ibu. Berarti silakan Bu, saya tampilkan ya Bu. iya Mas, terima kasih. Oke, silakan Bu Ruri, Oke, ini closing sama statementnya. nih untuk motivasi semua bunda-bunda, kakak-kakak. Jadi sekarang ini kan dalam pencapaian sesuatu usaha kita pengen nih kompetensi nih. Jadi kita harus melalui prosesnya dulu. Jadi tidak ada proses yang instan dalam mencapai sesuatu. Jadi jika hari ini kita cuma betul 5, 3, atau 4, atau 7, nggak apa-apa. Artinya kita sedang menikmati prosesnya. Jadi untuk itu kita ikuti terus prosesnya, kita jalani niat dengan baik, dan lakukan dengan tulus dan ikhlas. Terakhir, kita pasrahkan, biarkan Tuhan yang bekerja, sehingga nanti kita bisa hasilnya maksimal, insya Allah kompeten. Seperti itu, Mas. Amin, insya Allah pasti kompeten. 1 kali Amin. ujian aja tahun ini. Amin. Amin. Dan nanti STR-nya udah diterima seumur hidup dan nggak perlu belajar-belajar lagi. Untuk UKOM Amin. ya, kalau belajar keilmuan nggak boleh berhenti. Nah, ya Bu Ruri ya. Iya, benar sekali. Kalau Nah, keilmuan, terusnya
Kalau Harus bisa terus Mas informasi belajar. terus ya, Mas. Iya, malah kadang-kadang dosen yang jadi pengajar di kampus pun belajar sama bidan pelaksana yang sering memang mengalami kasus yang baru-baru gitu ya Bu Ruri. Benar, kan kolaborasi. Karena biasanya Iya. teori dengan Praktek? praktek itu agak sedikit sama, sebenarnya ada perbedaan. Jadi itulah yang kita lakukan. Ya, baik Bu Sharing ya, Ruri. Mas. Baik Bu Ruri, terima kasih atas waktunya, atas ilmu pada malam hari ini. Semoga Bu Ruri diberikan kesehatan selalu dan semoga ilmu yang Amin. diberikan kepada peserta jadi ilmu yang bermanfaat dan akhirnya mereka kompeten satu kali ujian. Kalau gitu, Amin. silakan Bu Ruri untuk boleh langsung live dari Iya, Zoom untuk istirahat. izin live ya, Mas. Oke, saya akhiri. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda-Bunda, untuk absensinya sudah dikirim ke kolom chat ya. Absensinya udah ada di kolom chat. Atau saya kirim ulang di sini. Nah, namanya Bu Ruri. Ketik aja Bu Ruri. Nah, nanti absen-absen yang Bunda-Bunda ketik, kritik atau saran yang Bunda-Bunda ketik, itu akan dievaluasi di pertemuan berikutnya. Kak Tuti Mutia, absennya di itu ya, di link, klik linknya, baru absen di situ. Oke, ini saya close ininya dulu ya, rekamannya supaya nggak panjang-panjang rekamannya nanti.